Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Di video kali ini aku akan membahas 7 tips sederhana yang bisa teman-teman coba, terutama untuk teman-teman yang program hamil. So, buat kamu yang penasaran, stay tune terus. Bagi sebagian besar pasangan yang sudah menikah atau baru saja menikah, mendapatkan momongan, menantikan momongan adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin buat teman-teman nih yang nggak lagi menunda, momongan itu akan sangat dinanti-nantikan. Tapi ternyata nggak semudah itu untuk mendapatkan momongan. Nggak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Karena ada fase-fase tertentu, ada waktu-waktu tertentu di mana teman-teman bisa mendapatkan momongan. Ada yang 1 bulan nikah udah hamil, yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun baru dikasih momongan, itu juga ada. Tapi ada beberapa tips yang sebenarnya bisa kita lakukan secara rutin tentunya. Selain dengan berdoa, kita juga bisa melakukan usaha-usaha atau ikhtiar lainnya. Kehamilan terjadi karena adanya pembuahan di rahim seorang wanita. Dan untuk menunjang hal tersebut ada beberapa faktor yang bisa membantu untuk memudahkan yang terjadinya pembuahan. Tips ini bisa kalian coba dengan pasangan kalian. Ajak pasangan kalian untuk melakukan tips yang akan aku bagikan. Yang pertama adalah rutin melakukan hubungan intim. Waktu terbaik untuk melakukan hubungan intim adalah pada saat masa subur. Sering banget di video-video promil aku bilang masa subur adalah masa yang terbaik untuk melakukan hubungan intim. Bagaimana cara menghitung masa subur? Aku udah pernah upload videonya untuk teman-teman yang haidnya nggak teratur maupun teratur, ada pernah bikin videonya. Teman-teman boleh cek langsung video-videoku sebelumnya tentang yang membahas masa subur. Pada saat masa subur, proses pembuahan menjadi lebih tinggi, maka peluang untuk kehamilannya juga lebih tinggi. Tapi bukan berarti kita hanya melakukan hubungan pada saat masa subur saja. Agar meningkatkan peluang untuk hamil, kita jangan membatasi waktu berhubungan. Terlalu banyak melakukan hubungan juga memiliki efek samping, tapi terlalu jarang juga menurunkan peluang untuk hamil. Selain itu, sering melakukan hubungan ternyata bisa meningkatkan kualitas sperma, terutama untuk pria. Sering melakukan hubungan suami istri ternyata bisa meningkatkan produksi sperma dan juga lebih sehat spermanya. Jadi kalau teman-teman sedang program hamil, coba rutin untuk berhubungan 1 minggu 2-3 kali di pagi hari, dan semakin intens ketika akan menjelang masa subur. Yang kedua adalah makanan sehat. Tidak hanya faktor dari wanita, faktor dari pria juga menentukan apakah peluang kehamilannya itu lebih besar atau enggak. Karena kesuburan dari peran 2 orang tersebut merupakan hal yang sangat penting. Untuk para pria contohnya, kalian ya, yang aku tahu ya, suami aku terutama, itu sangat susah untuk makan sayuran-sayuran hijau. Jadi kalau kalian lagi promil nih ya, para istri, siapin tuh yang namanya sayuran hijau. Entah itu dikukus, direbus, dibikin lalapan, atau bikin tumis, itu harus dimakan. Jadi kalau kalian jarang makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, mulai sekarang kalau kalian lagi promil, coba bantu istri kalian supaya peluang kehamilannya lebih bagus dengan melakukan atau mengonsumsi makanan-makanan yang berdaun hijau. Pokoknya kita harus makan sayuran dan buah yang mengandung banyak vitamin dan juga mineral. Contohnya kayak toge, wortel, alpukat, itu bisa teman-teman coba. Sementara untuk para wanita, makanan yang dianjurkan dikonsumsi kalau teman-teman lagi program hamil adalah ikan. Karena ikan mengandung zat yang sangat baik dan dapat mengoptimalkan kinerja reproduksi, yaitu omega 3. Jenis ikan yang banyak mengandung omega 3 contohnya kayak salmon, tuna, sarden, dan ikan lele. Meskipun dinilai baik, tetap kita harus membatasi konsumsi ikan. Karena sesuatu yang berlebihan tentunya juga tidak baik. Pada saat aku program hamil, memang aku tuh senang banget yang namanya makan ikan lele. Karena kan di tempat aku tuh banyak bertebaran penjual pecel lele, dimana tuh setiap malam minggu atau pokoknya seminggu tuh kayak 2-3 kali aku beli ikan lele. Terus juga aku beli ikan yang ada di pasar kayak ikan kembung, itu kan juga omega 3-nya banyak, tinggi. Jadi aku beli itu daripada beli salmon kan yang aku belum pernah makan, terus juga harganya agak mahal. Jadi aku beli ikan kembung di pasar. Tuh setiap minggu aku harus ada yang namanya mengonsumsi ikan. Nah, olahan ikan ini tidak hanya bisa teman-teman goreng. Pada saat aku program itu kan aku juga program penurunan berat badan. Karena menurut aku kalau berat badan aku turun, mungkin peluang kehamilannya bisa lebih besar. Akhirnya aku berusaha untuk tidak
makan yang digoreng, tepung-tepungan, gula-gulaan, aku skip. Jadi ikannya itu diapain? Ikannya itu dikukus. Habis dikukus baru dipanggang di teflon. Kayak cuma pakai lada sama garam, perasan jeruk nipis, itu ternyata enak banget. Jadi kalau kalian misalnya bosen dengan olahan ikan yang digoreng, apalagi pakai tepung, coba diganti olahannya dengan dikukus atau dipanggang, karena rasanya itu lebih enak, lebih manis, lebih gurih, dan tentunya lebih sehat. Poin yang ketiga adalah terapkan hidup sehat. Gaya hidup yang sudah kita lakukan ternyata bisa berpengaruh pada peluang kehamilan dan juga pengaruh pada kesuburan pria maupun wanita. Jadi pastikan kalau kalian lagi program hamil, kalian harus menerapkan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat. Di antaranya seperti menghindari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, tetap boleh tapi harus dibatasi. Menghentikan kebiasaan merokok, menghentikan, kalau memang nggak bisa berhenti, dikurangi ya. Jadi please untuk para pria bantu wanitanya sukses program hamilnya dengan mengurangi kebiasaan merokok. Yang biasanya 1 bungkus sehari, ya setengah bungkus deh sehari. Lama-lama nanti 1 hari cuma 1 batang. Serta kita juga harus bisa untuk mengelola stres dengan baik. Karena stres ini sangat-sangat berpengaruh kepada keadaan hormon di dalam tubuh kita. Kelelahan fisik dan emosional ini sangat-sangat berpengaruh pada keberhasilan program hamil kita dan peluang untuk hamil. Poin yang keempat adalah olahraga. Kita tingkatkan peluang kehamilan dengan cara berolahraga untuk pasangan suami dan istri. Selain bisa membuat badan kita lebih sehat, olahraga juga bisa membantu meningkatkan kesuburan pada pria. Selain itu, untuk para wanita, dengan olahraga ini badan kita jauh lebih terkontrol, yaitu tentunya menjaga berat badan agar tetap normal, tetap tidak naik berlebihan dan juga tidak turun berlebihan, yaitu dengan melakukan olahraga. Sendiri melakukan olahraga pada saat promil itu jalan kaki, terus yoga, bersepeda. Tapi yang paling rutin aku jalani adalah jalan kaki. Minimal sehari itu ya 30 menit sampai 45 menit kalian jalan kaki pagi hari sambil jemur, atau sore hari sambil jalan-jalan itu bisa. Tapi kalau kalian memang bosen untuk jalan kaki di sekitar rumah, boleh banget untuk jalan-jalan di mall ya. 45 menit kalian jalan aja di mall, itu juga nggak apa-apa. Sekalian kalian lihat-lihat kan barang-barang, itu kan seru, jadi nggak apa-apa juga. Yang penting kita ada aktivitas. Tapi jangan jajan sembarangan di mall, karena kalian udah capek jalan terus kalian haus, malah kalian akhirnya jajan makan makanan yang kurang sehat, malah bikin berat badan kalian jadi naik deh. Poin yang kelima adalah cukup istirahat. Pasangan yang memiliki waktu cukup istirahat atau waktu cukup tidur sekitar 6-8 jam per hari ternyata memiliki peluang kehamilannya lebih besar, karena itu akan mensehatkan organ reproduksi kita, meningkatkan kesuburan pria dan wanita juga. Untuk itu hindari kurang tidur, hindari begadang nih buat teman-teman yang masih suka begadang ya. Begadang itu jangan begadang, karena begadang itu tiada artinya. Karena dulu aku juga melakukan hal yang sama, sering begadang, sering tidur malam, padahal nggak ngapa-ngapain, kayak cuma main handphone, nonton film. Itu bikin kualitas sperma dan juga sel telurnya itu buruk. Jadi kalau kalian lagi program hamil, maka jangan begadang, karena kalau misalnya nggak ada hal yang mendesak, itu ngapain kita harus begadang? Kan lebih baik kita istirahat, mengistirahatkan badan, mensehatkan fisik dan juga psikis kita. Poin yang keenam adalah mengontrol berat badan. Saat kita sedang menjalani program hamil, maka kalau bisa nih ya, kita harus mengontrol yang namanya berat badan, kelebihan maupun kekurangan berat badan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan pasangan mengalami kesulitan untuk hamil. Selanjutnya, kelebihan dan juga kekurangan berat badan dapat menyebabkan sejumlah gangguan kehamilan. Itu pastikan kalian mengontrol berat badan kalian sesuai dengan BMI atau ada body mass index. Kalian bisa cek body mass index kalian berapa di Google. Karena pada saat aku promil udah cobain susu, udah cobain vitamin, udah cobain vitamin E, Folavis segala macam, ternyata nggak berhasil. Akhirnya aku berusaha untuk menurunkan berat badan aku. Dimana pada saat itu tinggi badan aku tuh 150 cm, sedangkan berat badan aku itu 60. Dimana 60 dengan tinggi 150 itu kategori mengemaskan gitu ya. Jadi aku harus menurunkan berat badan. Itu sih kayak ide-ide aku aja ya, karena ya aku baca-baca itu bisa berpengaruh juga. Akhirnya gimana caranya nih aku bisa menurunkan berat badan tapi dengan cara yang sehat. Jangan pakai diet yang nggak cocok di kalian.
Kalau diet yang aku lakukan itu, pagi aku sarapan sayur dan buah, jam 10 ngemil sayur dan buah atau cookies yang sehat, jam 12 makan nasi lengkap karbo, protein, mineral harus ada. Terus jam 3 sore aku ngemil lagi, boleh buah atau snacking gitu yang rendah kalori. Sore aku juga makan lagi tapi makan nasi. Kayak gitu terus diimbangi dengan olahraga, tidur yang cukup. Insya Allah teman-teman bisa segera mendapatkan momongan. Poin yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Ada salahnya buat kita untuk ngajakin pasangan kita melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Waktu itu aku diajakin sama suamiku, kalau 1 tahun pernikahan kita tak kunjung mendapatkan momongan, gimana kalau kita periksa aja? Aku oke, lanjut, kita harus periksa supaya kita tahu ada masalahnya tuh gimana. Bukan berarti ini bertujuan untuk menyalahkan pasangan kita, bukan ya, tapi ini bertujuan untuk mencari tahu supaya mencari tahu apa masalahnya dan tentunya harus diatasi. Kalau kita nggak tahu masalahnya apa, kan kita juga nggak bisa ngatasinya kayak gimana kan. Kita nggak bisa mendiagnosa diri kita punya penyakit A, punya penyakit B, yang akhirnya kita nangani nih pakai saran-saran yang udah ada, dan ternyata kita sebenarnya nggak ada penyakit itu, tapi kita melakukan pengobatan yang nggak tepat. Kalau pengobatan yang nggak tepat, otomatis ya gimana penyakitnya mau hilang? Tentunya enggak dong. Makanya buat teman-teman nih, mungkin yang suaminya susah untuk diajak ke dokter, yuk Pak, buka pikirannya, buka hatinya, kita bantu istri kita untuk bisa peluang kehamilannya lebih besar. Nggak usah ada rasa gengsi atau gimana gitu, nggak usah. Karena aku yakin sih si istri ini nggak akan yang menyalahkan gitu, nggak. Pokoknya ini dibicarakan berdua, kita cek lab, cek. Biasanya itu disarankan untuk wanita dulu, cek sel telurnya gimana, rahimnya dulu dicek, ada masalah nggak. Kalau rahim aman, dicek sel telurnya gimana, dicek tuba fallopiannya bagus atau enggak. Kalau misalnya si wanitanya ini udah aman, nggak ada apa-apa, udah dicek semuanya, biasanya lanjut ke prianya. Dianalisa tuh sel spermanya gimana, kualitasnya, jumlahnya, gesit apa enggak. Nah, kayak gitu. Jadi, bukan bertujuan untuk menyalahkan, ih gara-gara kamu nih aku jadi nggak hamil-hamil, ih gara-gara kamu nih, ini, itu enggak. Tapi sebenarnya bertujuan untuk mencari solusi supaya teman-teman bisa cepat mendapatkan momongan. Itu dia tadi tips yang bisa aku bagikan, yang bisa teman-teman coba. Sebenarnya itu tuh kayak rutinitas kita sehari-hari aja sih. Yang penting pikiran kita tuh relax, tenang. Setelah kita usaha mati-matian, kita usaha dengan maksimal, selanjutnya kita serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah semua rencana dan kehendak dari Allah, maka tidak ada salahnya kita berusaha dan juga berdoa, beramal, beribadah, semuanya kita lakukan sebagai tujuan untuk mengharapkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho kita punya anak, maka tidak ada yang bisa menghalangi, karena apa-apa yang menjadi milik kita tidak akan melewatkan kita. Begitupun jika kita diamanahi momongan, maka tidak akan melewatkan kita. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa cek video-videoku sebelum-sebelumnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.